Selamat datang di video pembelajaran. Sebelum saya masuk pada materi pembelajaran, perkenalkan, nama saya Susanti Blesintia Tetrapoik dengan NIM 2022-87036, mahasiswa semester 3, angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Patimura. Tujuan dari membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Pendidikan IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Melati Umarela SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif pada anak. Selamat menyaksikan. Perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama, apa itu pengertian perkembangan kognitif? Secara bahasa, kata kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Jadi, perkembangan kognitif merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham. Yang kedua yaitu pentingnya perkembangan kognitif pada anak. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan, sehingga anak memiliki pemahaman yang utuh. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa atau kejadian yang pernah dia alami. Pengertian kognitif menurut para ahli. Di sini ada 3 para ahli yang mengemukakan pengertian kognitif. Yang pertama menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, kognitif merupakan kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian yang terjadi di sekitar. Yang kedua yaitu menurut Neisser. Menurut Neisser, kognitif itu hanya berbicara tentang 3 konsep, yaitu problem, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu menurut Gagne. Menurut Gagne, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seorang anak berpikir dan memahami sesuatu. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yaitu pemahaman tentang teori belajar kognitif berarti memahami bahwa teori belajar yang hanya memprioritaskan kepada proses belajar ketimbang pada hasil yang dicapai. Dalam teori berpikir kognitif, tidak hanya berbicara mengenai stimulus dan respon saja, melainkan juga bagaimana perlu seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Tahap perkembangan kognitif. Di sini ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum mampu mengoptimalkan kemampuan kognitifnya tersebut. Artinya, anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah melalui pemikirannya secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal, yaitu usia 12 ke atas. Pada tahap ini, anak sudah berpikir secara luas. Artinya dia sudah bisa menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide dan pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Di sini ada 5 prinsip teori belajar kognitif,
yaitu yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman. Yang ketiga, belajar bertahap. Yang keempat, pembelajaran harus aktif. Dan yang kelima yaitu berpikir kompleks. 5 fungsi perkembangan kognitif. Yang pertama, merasakan dan mengenali. Yang kedua, kemampuan mengelola bahasa. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Yang keempat, memori dan daya ingat. Dan yang kelima,